Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rifani, NIM 8582900637. Di sini saya akan mengimplementasikan alat peraga, yaitu pohon literasi atau pohon literatur. Di sini ada bagian-bagian pohon yang tentunya sangat penting untuk tumbuhan tersebut. Nah, jadi kenapa saya memilih pohon literasi ini? Yang pertama, karena pembuatannya mudah dan kita juga mudah pastinya untuk mengimplementasikan ke sekolah. Jadi kita cuman bermodalkan karton, ahlian menggambar sedikit. Soalnya ini gambarnya juga tidak terlalu bagus, cuman adalah sedikit bisa-bisa menggambar. Nah, jadi setelah guru menjelaskan, murid diberi tugas untuk menempelkan bagian-bagian dari tumbuhan serta fungsinya. Di sini saya punya contoh. Ini ada bagian dari tumbuh-tumbuhan dan di sini untuk fungsinya. Jadi di sini karena murid saya di sekolah ada 10 orang, jadi ini pasti kebagian tugasnya. Jadi yang pertama, ini ada bagian akar. Yang pertama ada bagian akar. Jadi begini ya. Nah, jadi kita kasih nomor biar gampang. Nah, akar nomor 1, bagian akar nomor 1. Jadi siswa harus menempelkan di sini ya. Ini saya pakai tulis double tip. Jadi siswa menempelkannya di sini. Nah, bagian akar. Ini adalah garisnya untuk bagian akar. Lalu siswa lain menempelkan fungsi dari bagian akar tersebut. Kalau untuk fungsinya, kita mengambilnya di sebelah sini. Nah, ini fungsi bagian akar. Nanti biarkan saja siswa mengambilnya. Kalau nanti salah, di akhir gurunya yang akan menjelaskan. Nah, makanya ini media pembelajarannya saya rasa sangat simpel ya. Cuman modal karton 2000 sama spidol. Tapi bisa juga dengan cara lain. Tapi kalau saya lebih memilih cara yang seperti ini, karena selain murah, simpel, juga mudah dipahami oleh murid. Karena tadi sudah dijelaskan gurunya, insya Allah murid dapat untuk menempelkan fungsi serta bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Terus yang kedua, pohon. Ini seharusnya saya beri nomor duluan, cuman karena ini sebagai alat peraga, jadi saya beri nomornya sambil memperagakannya ya. Ini bagian pohon. Sama saja kita tempel seperti yang tadi. Selain mudah, saya rasa alat peraga ini juga bisa menjadi hiasan dinding di sekolah-sekolah. Nah, jadi jangan dibuang. Setelah kita memperagakan ini jangan dibuang. Bisa kita jadikan literatur, kita tempel di dinding-dinding sekolah. Tapi kalau ditempel di dinding sekolah, usahakan untuk membuat sebagus mungkin ya. Kita bisa melibatkan murid juga untuk membuatnya. Kalau misalkan daunnya pakai tempel-tempelan, bisa menempelkan daun-daun tersebut di sini. Ini buah, bisa kita tempel daun. Jadi kita cuma menyediakan pohonnya aja. Terus lanjut lagi, murid yang lain menempelkan fungsinya. Nah, fungsi batang kita tempelkan di sini. Jadi kemarin saya cuman modal satu buah karton dan printer. Terus lagi ada yang namanya daun. Murid yang lain lagi nanti maju untuk menempelkan si daun tersebut.
Saya kasih nomor dulu ya. Nah, daun, bagian dari tumbuh-tumbuhan daun. Tadi yang pohon tadi ya termasuk dahan, juga ranting itu termasuk bagian dari pohon. Udah tahu nih, lengkap banget nih. Nah, ini daun. Jadi kita tempelkan di sini. Ya, teman-teman ya. Daun. Terus kita cari fungsinya. Apa fungsi daun? Nah, fungsi daun ini ialah bagian ini berperan dalam proses terjadinya fotosintesis. Sambil menempelkan, kita harus menjelaskan kepada anak-anak. Nah, kalau gurunya harus menjelaskan kepada anak-anak. Cuman kalau anak-anaknya menempelkan, biarkan saja dia yang berkreasi ya. Nanti di akhir, kalau misalkan ada kesalahan, gurunya lah yang harus memperbaiki ya kesalahan murid-murid tersebut. Nah, terus apa lagi yang belum? Selanjutnya adalah bunga. Nah, di sini bunga ya, supaya. Nah, bunga. Ini bunganya kecil, kelihatan nggak? Kelihatan dong. Bunganya saya kasih warna ungu. Bagian bunga. Saya rasa media pembelajaran ini sangat diminati oleh siswa. Asal kita mengajak siswa untuk saling kerjasama. Jadi siswalah yang mengerjakannya, jangan cuma gurunya saja. Nah, seperti ini. Bunga. Kalau bisa dari pembuatannya kita juga harus mengajak si siswa tersebut. Apa fungsinya bunga? Nah, bunga terdiri dari putik, benang sari, tangkai mahkota, dan kelopak bunga. Bunga sebagai cikal bakal untuk menjadikan buah. Yuk, kita tempel lagi. Kita tempelkan. Nah, seperti ini ya fungsi dari bunga. Nah, terus apa yang belum? Silahkan murid yang selanjutnya untuk menempelkannya. Kenapa saya bicaranya keras? Supaya kedengaran di handphone. Karena ini alat perekamnya terlalu jauh ya. Jadi sengaja saya berbicaranya cukup keras. Karena biasanya kalau ngajar saya juga seperti itu ya, teman-teman. Susah banget sih. Nah, yang mana buah? Ini namanya buah ya. Nah, ini buah, kita garis aja. Jadi sudah saya bilang dari tadi, seharusnya garis ini kita beri. Kalau murid yang mengerjakan, seharusnya kita garis dulu. Kita beri nomor dulu. Nah, apa fungsinya buah? Nah, ini yang terakhir ya, buah ini biasanya untuk dikonsumsi. Buah ini sebagai pelapis dari biji ya, teman-teman ya. Nah, setelah buahnya dikupas, maka bijinya nanti akan
berperan penting, yakni sebagai cikal bakal tanaman yang baru. Sebenarnya bisa saja sih tidak dari biji, cuman secara umum kalau tanaman mau beregenerasi biasanya dari biji dulu ya. Sebenarnya bisa dicangkok dengan cara lain. Nah, saya tempel ya di sini ya. Oh, di sini nggak kelihatan ya. Itu ada yang tertutup. Nah, nanti misalkan ini kalian rasa terlalu besar, nanti hurufnya bisa diperkecil ya. Misalnya terlalu menutupi area pohonnya, nanti huruf kapitalnya bisa kalian perkecil. Simpel kan? Tidak perlu modal banyak, tidak perlu repot, tapi sangat bermanfaat, sangat diminati siswa karena kita mengajak siswa untuk berpartisipasi. Mungkin itu dulu saja video alat peraga dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.